Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali bab 16 dari buku Memory Rescue oleh Dr. Daniel Amen. Fokus kita spesifik ke diet penyelamatan memori. Kita mau coba bongkar nih prinsip-prinsip utamanya apa aja, terus gimana sih rekomendasi ini bisa bantu mempertajam ingatan dan kesehatan otak kita. Ya, berdasarkan sumber ini tentunya ya. Tentu saja. Penting banget ini kita pahami ya. Ada hubungan yang, kuat sekali antara apa yang kita makan tiap hari sama fungsi otak kita. Diet penyelamatan memori ini, seperti yang dijelasin di bab itu, sebetulnya bagian dari kerangka yang lebih gede lagi. Namanya Bright Minds. Tujuannya memang untuk menyerang berbagai faktor risiko penurunan memori. Jadi, ini bukan cuma daftar makanan super gitu aja ya, tapi lebih ke perubahan cara pandang kita, cara kita berhubungan sama makanan, demi kesehatan kognitif jangka panjang. Oke. Mari kita bedah satu-satu nih. Jadi pilar pertamanya itu mengubah cara berpikir kita soal makanan. Kata Dr. Amen di sini, sehat itu bukan soal kurang-kurangin makan atau merasa terkekang, tapi soal kelimpahan pilihan yang baik. Ada kutipan menarik nih, dia nanya, mana yang lebih Anda inginkan? Kesehatan Anda, otak yang hebat, umur panjang, bebas demensia, atau kebiasaan minum alkohol dan makan gula tiap malam? Wah, pilihan sulit ya. Iya, pola pikir ini krusial banget. Banyak diet gagal kan, karena orang fokusnya ke apa yang nggak boleh dimakan. Jadi rasanya kehilangan gitu. Padahal seringkali makanan yang dihilangkan itu justru makanan pemicu inflamasi yang kayak ngebajak selera kita. Jadi kalau kita pakai pola pikir kelimpahan, fokus ke semua makanan enak dan sehat yang bisa kita nikmati, nah itu kunci sukses jangka panjangnya. Ini sejalan sama konsep jadi pejuang otak yang disebut di buku ini. Nah, ini ada lagi nih analogi bagus. Kalori itu katanya kayak uang. Sumber ini bilang kita mesti belanjain dengan bijak. Artinya, kualitas makanan itu seringkali lebih penting dari sekedar jumlah kalorinya. Coba deh bayangin, 500 kalori dari donat sama 500 kalori dari sepiring katakanlah ikan trout, brokoli, paprika orange, raspberry, sama almond. Beda banget dampaknya ya. Beda banget, yang satu bisa bikin lemes, bikin radang, yang satu lagi, ngasih bensin ke otak, bisa bantu lawan penuaan dini juga. Tapi bukan berarti jumlah kalori nggak penting sama sekali ya. Sumber ini juga nyebut soal penelitian tentang restriksi kalori atau CR, baik di hewan kayak studi monyet rhesus 25 tahun itu maupun di manusia. Hasilnya nunjukin ada kaitan sama umur panjang, terus risiko penyakit jantung, kanker, stroke itu turun. Bahkan bisa ningkatin faktor pertumbuhan saraf di otak. Wow. Nah, ini jadi catatan penting nih. Terutama kalau Anda punya varian gen APOE4. Gen ini kan faktor risiko genetik paling umum buat Alzheimer. Buat yang punya gen ini, mungkin restriksi kalori yang bijak jadi lebih krusial lagi. Nah, ini dia bagian yang menurut saya pribadi sangat menarik. Puasa intermittent. Sumber ini ngejelasin kalau puasa 12-16 jam tiap malam, misalnya nih, makan malam terakhir jam 7, terus baru makan lagi besoknya antara jam 7 sampai jam 11 pagi, itu bisa aktifin proses namanya autofagi. Autophagy ya, itu pada dasarnya kayak mekanisme bersih-bersih alami di otak kita. Anggap aja kayak ada pasukan pembersih gitu yang mengutin racun sama protein berbahaya, termasuk plak beta amiloid yang ada di Alzheimer itu, yang numpuk seharian. Oke. Dan tekanan darah sama kurangin peradangan. Ini juga cara pinter buat ngurangin kalori tanpa merasa terlalu dibatasi kan? Setuju. Ada juga peringatan keras nih di sumber ini, soal makan terlalu malam. Maksudnya, dalam 2-3 jam sebelum tidur. Katanya, kebiasaan ini dikaitin sama risiko serangan jantung, stroke, diabetes yang lebih tinggi. Kenapa ya? Karena itu maksa otak kita tetap siaga gitu. Dan ngehambat penurunan tekanan darah alami pas kita tidur. Fenomena ini namanya non-dipping. Oke. Dan tentu saja kita harus waspada sama yang namanya Diet Standard Amerika atau SAD. Isinya kan makanan olahan, tinggi gula, lemak nggak sehat, pemicu radang semua. Makanya sumber ini nekenin banget komitmen buat makan bersih. Maksudnya ya pilih makanan organik kalau bisa, daging dari hewan yang makan rumput, bebas hormon, antibiotik, pestisida. Jadi baca label itu jadi kebiasaan penting banget buat hindari bahan-bahan tambahan yang mungkin nggak bagus buat kita. Oke, jadi tadi soal mindset ya. Sekarang kita masuk ke pilar kedua nih,
perubahan praktis dalam cara kita makan dan minum. Kita mulai dari protein dulu deh. Protein kan blok bangunan penting ya buat sel, jaringan, organ, otot, rambut, kulit, hormon, sampai neurotransmitter di otak. Betul. Nah, sumber terbaik yang direkomendasiin itu termasuk unggas organik, daging sapi atau domba yang grass-fed, ikan tangkapan liar kayak salmon, sarden, telur juga oke. Ada juga protein nabati kayak kedelai organik tahu, tempe, terus kacang-kacangan, biji-bijian. Tapi penting nih, batasi daging merah dan sangat disarankan hindari daging olahan. Kenapa tuh daging olahan? Iya, daging olahan itu ditekankan buat dihindari karena kandungan nitritnya. Seperti dijelasin sumber Anda, nitrit ini bisa berubah jadi nitrosamin di tubuh kita. Dan nitrosamin ini sifatnya karsinogenik, bisa bikin kanker, dan bisa membebani kerja hati. Jadi, milih sumber protein yang bersih itu penting banget buat kesehatan jangka panjang. Oke, noted. Sekarang soal lemak. Ingat kan, otak kita itu sebagian besar isinya lemak. Jadi ya kita butuh lemak sehat. Fokus utamanya ke omega-3, khususnya EPA dan DHA. Ini esensial, anti radang, dan vital banget buat fungsi otak, mood, memori. Iya, ini penting sekali. Sumbernya dari mana? Ikan air dingin, kayak salmon, sarden lagi ya, terus kenari, biji rami, flaxseed, biji chia. Dan ini lagi-lagi jadi sangat krusial kalau Anda punya gen APOE4 itu. Nah, yang menarik di sini tuh keseimbangan antara omega-3 sama omega-6. Diet modern kita, SAD itu tadi, rasionya sering tinggi banget omega-6-nya dibanding omega-3. Bisa 20:1 atau lebih. Kebanyakan dari minyak sayur olahan kayak minyak jagung, kedelai, bunga matahari. Wah, jauh ya. Jauh banget. Rasio setinggi ini sifatnya proinflamasi, artinya yang memicu peradangan di tubuh. Idealnya, kata sumber ini, rasio itu harus di bawah 4:1. Oke. Terus jangan lupakan juga lemak tak jenuh tunggal ya. Kayak dari alpukat, kacang-kacangan almond, kenari, biji-bijian kayak biji labu, wijen, sama minyak zaitun. Lemak jenuh juga perlu, tapi dalam jumlah terbatas. Dan dari sumber sehat kayak minyak kelapa, coklat hitam, telur, daging grass-fed. Hindari yang nggak sehat dari pizza, keju olahan, gorengan. Sumber ini juga nyebut soal minyak kelapa sawit. Yang kaya asam palmitat mungkin perlu diwaspadai. Jadi intinya, prioritasin omega-3 dan lemak sehat dari tumbuhan, batasi lemak olahan, dan perhatiin rasio omeganya ya. Tepat sekali. Paham jenis lemak yang kita makan itu kunci. Sip, lanjut ke sayur dan buah berwarna-warni. Targetnya lumayan tinggi nih, 7-10 porsi sehari. Kenapa sih harus sebanyak itu? Karena isinya itu kaya banget vitamin, mineral, serat, dan yang penting lagi, antioksidan. Nah, antioksidan ini kan fungsinya melawan radikal bebas, molekul jahat yang bisa ngerusak sel-sel kita, termasuk sel otak. Saran praktisnya, makan pelangi, biar dapat macam-macam fitonutrien pelindung itu. Betul. Antioksidan itu kayak tentara pelindung sel kita dari stres oksidatif. Salah satu penyebab utama penuaan dan kerusakan sel. Sumber Anda juga nyebut soal peringkat OARC, itu loh, Oxygen Radical Absorbance Capacity, buat ngukur kapasitas antioksidan. Beberapa juaranya tuh kayak cengkeh, oregano, rosemary, kunyit, kayu manis, terus beri-berian kayak acai berry, blueberry, sama kenari juga tinggi. Kunyit sama blueberry sering banget disebut khusus buat otak. Oke, jadi makan warna-warni ya. Sekarang karbohidrat. Pilihannya harus karbohidrat penguat otak. Maksudnya, pilih yang kompleks, kayak sayuran, buah-buahan utuh, kacang-kacangan, sama biji-bijian utuh, quinoa, oat gitu. Daripada karbohidrat simpel atau olahan. Yang kayak gula, tepung putih, keripik gitu ya? Iya, betul. Karbohidrat kompleks kan tinggi serat, dicernanya lebih lambat, dan umumnya punya indeks glikemik GI sama beban glikemik GL rendah. Nah, penting nih, paham bedanya GI sama GL. Secara simpel, GI itu ngukur seberapa cepat makanan naikin gula darah. Kalau GL, itu ngitung juga ukuran porsinya. Contohnya nanas nih, kata sumber Anda, GI-nya tinggi. Tapi karena porsi normalnya nggak padat karbo, GL-nya jadi rendah. Oh, oke. Rai. Buat sebagian orang, gluten bisa micu masalah, dari gangguan cerna sampai kabut otak atau brain fog. Bahkan riset yang dikutip bilang bisa nurunin aliran darah ke otak.
Ada cerita menarik tuh soal anjingnya Tanah Amen, si Aslan, yang katanya sehatannya membaik drastis setelah diet bebas gluten dan susu. Wah, menarik ya. Ini ilustrasi aja sih, tapi nunjukin potensi dampaknya. Jadi intinya soal karbo, pilih yang utuh, kaya serat, dan perhatiin gimana badan Anda respon sama gluten. Dan sekarang kita sampai ke musuh besar menurut buku ini. Ucapkan selamat tinggal pada gula. Sumber ini tegas banget nyebut gula itu karbohidrat terburuk. Ada angka yang bikin kaget. Rata-rata orang Amerika katanya konsumsi sekitar 140 pon, itu sekitar 63 kilo, gula per tahun. Gila ya? Gila, gula rafinasi itu kalori kosong, bahkan yang alami, kayak madu atau sirup maple, ya tetap aja gula. Agave yang sering dipromosiin sehat, ternyata tinggi fruktosa, kata sumber ini bisa meracuni hati. Dampak negatif gula emang luas banget, dan ditekankan di sini, gula itu adiktif. Cara kerjanya mirip obat terlarang di otak. Bikin peradangan kronis, ngerusak pembuluh darah, terkait erat sama diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker, dan pastinya demensia. Nah itu dia. Penelitian yang dikutip bahkan nunjukin kaitan konsumsi gula tinggi sama ukuran otak lebih kecil dan memori lebih buruk. Saking kuatnya hubungan gula sama kesehatan otak, beberapa peneliti sampai nyebut Alzheimer itu diabetes tipe 3, karena ada resistensi insulin di otak. Wow, diabetes tipe 3. Kisah neneknya Tanah Amen, si Ebla, itu yang pakai gula buat ngatasin trauma masa kecil tapi akhirnya kena diabetes parah, itu jadi pengingat kuat bahaya jangka panjangnya. Serem juga ya. Oke, jangan sampai lupa juga soal hidrasi. Otak kita kan sekitar 80% air. Dehidrasi ringan aja, sekitar 2% kurang cairan, itu udah bisa ganggu perhatian, memori, sama kinerja fisik kita. Betul. Orang lansia perlu lebih proaktif minum, karena mekanisme haus mereka mungkin udah kurang peka. Targetnya berapa? Sekitar 8-10 gelas air bersih per hari. Ini juga penting kalau lagi nurunin berat badan, buat bantu bilas racun yang keluar dari sel lemak. Ada tips menarik nih dari sumber. Minum segelas air sebelum makan, bukan pas lagi makan. Katanya bisa bantu kenyang lebih cepat dan gak ngencerin asam lambung. Iya, tips bagus itu. Dan langkah paling gampang tapi dampaknya gede banget soal hidrasi, stop minuman manis. Soda, jus buah kemasan, minuman energi, itu semua. Ngilangin ini aja, kata sumber Anda, rata-rata bisa ngurangin asupan kalori harian sampai 400 kalori. Lumayan banget itu. Lumayan banget, itu setara potensi turun berat badan 18 kilo setahun kalau kalorinya nggak diganti ya. Perlu diingat juga, kafein sama alkohol berlebih itu sifatnya diuretik. Bisa bikin kita kehilangan cairan lebih banyak. Oke, sumber ini juga nyaranin pakai bumbu dan rempah cerdas buat nambah rasa, tanpa nambah kalori atau zat aneh-aneh. Banyak rempah kan malah punya khasiat obat ya, kayak antiinflamasi, antioksidan. Betul. Contohnya kayak rosemary, katanya bisa ningkatin memori, sage, dikaitin sama ngurangin plak beta amiloid, kunyit anti radang kuat, kayu manis, bantu atur gula darah, jahe bawang putih juga bagus. Terakhir nih, ada diskusi menarik soal susu sapi. Sering kan dianggap sehat ya, tapi sumber ini nunjukin potensi masalahnya buat sebagian orang. Bisa micu radang, alergi, masalah cerna, bahkan dikaitin sama jerawat dan mungkin Parkinson. Oh iya? Iya. Kandungan hormonnya walaupun organik sama protein kasein tipe A1 itu bisa jadi pemicu. Sumber ini nyaranin kalsium mendingan dapat dari sayuran hijau kayak kale, olahraga beban, sama protein cukup. Kalau mau pakai susu alternatif nabati kayak almond, kedelai, cek labelnya. Sering ditambah gula dan proteinnya mungkin rendah. Susu kambing disebut mungkin opsi lebih baik. Strukturnya lebih mirip ASI, lebih gampang dicerna, protein mineralnya lebih tinggi, tapi ya tetap ada laktosanya. Oke, lengkap banget ya soal praktiknya. Nah, semua prinsip ini jadi lebih hidup pas kita lihat gimana sumber ini ngaitin langsung ke faktor resiko spesifik di kerangka Bright Minds itu. Ini nunjukin pendekatannya terintegrasi banget ya. Misalnya nih buat faktor aliran darah, blood flow, gimana tuh? Betul. Di sini fokusnya ke nutrisi yang dukung elastisitas pembuluh darah, ngurangin potensi sumbatan, disaranin pilih teh hijau, coklat hitam karena flavonoidnya bisa ningkatin oksida nitrat, bantu lebarin pembuluh darah. Terus makanan kayak arginin kayak beet, vitamin E dari sayuran hijau, magnesium dari biji labu. Sebaliknya, ya hindari garam tinggi, lemak trans, gorengan. Itu semua bisa bikin pembuluh darah menyempit. Oke,
Terus untuk inflammation, apa rekomendasinya? Fokusnya jelas ke nutrisi anti radang. Omega 3 jadi pilihan utama karena efek antiinflamasinya kuat. Terus makanan kaya prebiotik dan probiotik, kayak kefir, kimchi, yogurt tanpa gula. Ini buat dukung mikrobioma usus yang sehat, yang ngaruh banget ke radang sistemik. Sayuran warna-warni juga penting, karena antioksidannya. Yang dihindari ya jelas minyak sayur kayak omega 6, gula berlebih, daging olahan, zat aditif makanan. Nah, kalau faktor genetik, khususnya buat yang punya APOE4 tadi? Buat APOE4, sumber ini rekomendasiin makanan pelindung otak kayak kunyit, blueberry, sage, sama suplemen CoQ10. Sebaliknya, sangat disarankan hindari makanan tinggi glikemik dan lemak jenuh nggak sehat, kayak pizza, keju olahan, popcorn microwave, karena orang dengan gen ini mungkin lebih rentan sama dampaknya. Oke, untuk ngatasin racun, makanan apa yang bantu? Pilih makanan yang dukung fungsi detoks alami hati dan ginjal. Contohnya sayuran brassica kayak brokoli, kale, terus aneka berry, teh hijau, alpukat, salmon liar. Hindari daging olahan karena nitritnya. Grapefruit juga hati-hati kalau minum obat tertentu bisa interaksi di hati. Terus kelebihan protein hewani, garam, fosfat itu bisa bebanin ginjal. Dan terakhir, buat diabetes plus obesitas, Prinsipnya jaga gula darah sama insulin biar stabil, jadi fokus ke makanan rendah glikemik, lemak sehat, serat tinggi. Hindari gula dalam segala bentuk, karbo simpel, lemak nggak sehat, sama pemanis buatan. Kata sumber ini, pemanis buatan juga bisa ganggu metabolisme. Ini benar-benar nunjukin pendekatannya holistik ya, nyerang masalah dari banyak sisi. jadi kalau dirangkum nih, apa sih intinya buat Anda semua? Diet penyelamatan memori ini ternyata lebih dari sekedar daftar boleh dan nggak boleh ya. Ini soal geser pola pikir. Dari merasa kurang, jadi ngelihat banyak banget pilihan sehat yang ada. Ini soal membelanjakan kalori Anda dengan cerdas, fokus ke kualitas. Betul. Prioritasin makanan utuh, bersih sebisa mungkin. Pilih lemak yang dukung otak, karbohidrat yang kasih energi stabil, jaga hidrasi, dan yang paling krusial nih, secara sadar kurangi atau hilangkan gula, plus paparan racun dari makanan dan lingkungan. Ini langkah aktif Anda dalam misi nyelamatin memori. Benar sekali. Pesan kuat dari sumber yang Anda bagikan ini adalah makanan itu bisa jadi obat terkuat atau sebaliknya, racun paling bahaya buat otak Anda. Nerapin prinsip-prinsip diet ini bukan diet sementara, tapi investasi jangka panjang yang, wah, nggak ternilai harganya buat kesehatan kognitif Anda di masa depan. Pengetahuan ini ngasih Anda kekuatan buat ngambil kendali atas salah satu faktor paling penting yang pengaruhi kesehatan otak. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan yang dibangun dari wawasan sumber ini. Mengingat ada hubungan erat antara kesehatan usus sama fungsi otak yang juga disinggung di buku ini ya, soal mikrobioma, potensi usus bocor atau leaky gut yang sangat dipengaruhi apa yang kita makan, seberapa besar sih kemungkinannya bahwa perubahan kecil tapi konsisten dalam pilihan makanan Anda mulai hari ini, itu nggak cuma jadi langkah awal ke memori yang lebih tajam, tapi juga bisa jadi fondasi kuat buat kesehatan mental dan fisik Anda secara keseluruhan di tahun-tahun mendatang? Coba direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.